dari Yaman sekarang. Nah, Asy-Syaikh Munir As-Sa'di, hafizahullah taala. Beliau menjawab, Syekh Arafat sudah dari Madinah ya, berarti sudah dari Madinah, dari Mesir, nah sekarang dari Yaman. Nah, nanti ada lagi dari kota lain. Tenang. Binisbati lis-su'alil awwal. Adapun pertanyaan yang pertama. Ya. Fala a'rifu wa la adri hal minal ulama man qa'ada aw takallama bimithli hadzal kalam. Aku tidak pernah tahu dan tidak mengetahui ada seorang pun dari ulama yang menciptakan kaidah atau berbicara dengan ucapan dan mengeluarkan statement yang seperti ini. Nah, jadi sama ya. Ya. Wa binisbati lis-su'al tsani, adapun soal yang kedua, adz-dzahir li, yang nampak bagiku, annal qiyasa la yasihhu. Qiyas itu, analogi itu tidak benar. Li'anna sababa sibabil musyrikin lin-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa li'annahu Rasulullah wa sababuhu al-kufru wal-islamu wat-tauhidu wasyirku. Dikarenakan, kenapa kok tidak benar qiyas itu, analogi itu, dikarenakan sebab celaan orang-orang musyrikin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, dikarenakan beliau adalah Rasulullah, ya, dan yang mendasari muncul celaan tersebut dikarenakan kekufuran dan Islam, tauhid dan syirik, falastima bainahuma, sehingga tidak akan pernah mungkin bersatu. Nah, walihada, oleh karena itu syuri'atil hijrah. Nah, ini penting ini. Oleh karena itu disyariatkan adanya hijrah. Nabi dan para sahabat diperintahkan untuk berhijrah, berpindah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan kaum musyrikin. Lah kalau sesama muslim, apakah ada perintah untuk menghijrah, meninggalkan saudaranya? Atau bahkan perintahnya sebaliknya untuk berdamai dan bersatu lagi? Yang mana? Hah? Yang berdamai dan bersatu. Ustaz Abdul Mu'ti. Nah, kemana Anda? Nah, mari ke sini. Nah, kita berdiskusi. Nah, insya Allah semoga bisa bertemu di Samarinda. Amin. Ya, alhamdulillah waktu itu di Jalsah Jember saya sudah sempat singgung. Nah, Ustaz Abdul Mu'ti, insyaallah mau main ke Kalimantan, boleh mampir ya? Oh, fadhal, silakan Ustaz. Gitu. Ya, semoga bisa mampir. Atau beliau yang datang. Nah, ya, qulu amin. Amin. Nah, ya. Kemudian berikutnya. Walihada syuri'atil hijratu hatta tahsulal mufaraqah. Oleh karena itu disyariatkan, diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah sampai betul-betul terrealisasi adanya mufaraqah, perpisahan dari segala sisinya, badan dan hatinya berpisah. Bil abdani kama hasalat bil adyan, sampai betul-betul terjadi perpisahan jasmani, perpisahan fisik, sebagaimana terjadi perpisahan agama dan keyakinan. Ya, bahaya nih kalau dipakai, kita bisa terjatuh dalam kekufuran, mengkafirkan saudara kita, suruh berpisah. Nah, wa amma idza aslama al-musyriku. Nah, ini. Nah, perhatikan lagi. Adapun jika orang musyrik tadi yang mencela Nabi karena mereka musyrik dan Nabi muslim, perbedaannya adalah masalah apa? Tauhid. Tetapi ternyata dia nanti masuk Islam. Nah, wajadama bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sara sahabiyan wa habiban wa qariban, dan dia pun akhirnya berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi seorang sahabat Nabi yang dicintai oleh Nabi, yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulunya kafir, apalagi ini yang dulunya bahkan sejak dia belum lahir, nah, sudah pernah diadzani mungkin sama abinya. Kalau belum kenal sunnah, dari lahir dia muslim, besar muslim, ketemu muslim.
Kok dikatakan nggak bisa bersatu? Orang ini yang kafir saja, yang musyrik saja, yang memusuhi Nabi saja, yang mencela Nabi saja, kalau sudah masuk Islam langsung jadi sahabat, langsung bisa bersatu dengan Nabi SAW. Wa amma binisbati lima yaqa'u min sibabin bainal muslimi wa akhihi fasababuhu rubbama dunya wa hudhuduha. Perhatikan, adapun ya sebuah caci makian yang terjadi di antara seorang muslim dan saudaranya, maka sebabnya bisa jadi karena urusan dunia. Wa hudhuduha, dan kepentingan-kepentingan dunia, yang ini pingin nyalek, yang ini juga pingin nyalek. Nah, atau yang ini pingin jadi ustadz kibar, yang ini juga pingin jadi ustadz kibar. Akhirnya kibaran. Nah, berkibarlah bendera Indonesia. Kita harus bersatu. Nah, ya jangan kibar-kibaran, tapi kibarkan bendera persatuan dan persaudaraan. Nah, ya. Kemudian berikutnya. Nah, warubbama asya'u ukhra, dan terkadang sebabnya adalah urusan-urusan lain, bukan urusan dunia atau kepentingan dunia, tapi seperti yang pernah kita singgung, urusan hududun nafs, hawa nafsu, sakit hati, tersinggung, marah. Nah, ma'abaqai rabitatil ukhuwatid diniyati wa husudul ijtima'i fis salawati wa ghairiha minal ibadat. Tetapi tetap adanya rabitah, ikatan al-ukhuwah ad-diniyah, persaudaraan karena agama, wa husulil ijtima', dan adanya perkumpulan fi sholawat, dalam sholat-sholat 5 waktu. Nah, ini penting ini. Nah, alhamdulillah di sini ada masjid yang nyaman anak sholat di situ tadi. Nah, antum semua sholat di situ ya? Masih, alhamdulillah. Enggak apa-apa. Nah, gantian nanti yang jadi imam. Coba diusulkan lagi. Ya. Kalau kita, mereka yang jadi imam, walhamdulillah kita juga masih senang juga jadi makmum, kan begitu. Kalau kita yang jadi imam, wallahu alam. Tapi semoga mereka juga bersedia. Dibacakan ini kalamnya Syekh Munir dan kalamnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Dan kalamnya Al-Amin Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, dan kalamnya Ibnu Bas dan para ulama yang lain. Nah. Ya, jadi tetap berkumpul, ada ikatan keimanan, ikatan ukhuwah, berkumpul pada sholat wa ghairiha, dan pada yang lain minal ibadah, dari ibadah-ibadah. Antum kalau Idul Adha masih bareng kan? Sebagian. Dapat daging tak antum? Dapat. Alhamdulillah. Kalau antum nyembelih, kasih juga mereka. Ya, alhamdulillah. Nah, wa ilqa'is salam, masih mengucapkan salam bainahum, di antara mereka, illa ma ja'a fit tarkhis, kecuali jika memang dibutuhkan ada rukhsah, keringanan, bil hajri, untuk melakukan hajar, memboikot, menyikapi. Tetapi salasata ayyamin faqat, 3 hari saja. Karena alasannya alasan dunia. Kita ingin menasihati, dia nggak rujuk. Wah, harus dihajar biar dia sadar. Tapi cukup 3 hari. Nah, jangan lebih, apalagi bertahun-tahun. Wadrat lagi. Nah, aslahallahu halana jami'a. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua. Pentingnya ketaatan. Kisah ini mengajarkan kita betapa pentingnya selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dosa dan akibatnya. Setiap perbuatan baik maupun buruk pasti akan berdampak baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian adanya rahmat Allah. Meskipun telah berbuat kesalahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan rahmat dan kesempatan untuk berbuat kepada umatnya. Setelah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakan buah kuldi,
Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Penurunan ini menandai awal kehidupan manusia di dunia fana. Perbedaan kehidupan di bumi sangat berbeda dengan kehidupan di surga. Jika di surga mereka hidup dalam kenikmatan tanpa batas, di bumi mereka harus menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan, seperti adanya rasa lapar, adanya rasa haus, yang kemudian mereka harus mencari makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Kemudian juga mereka harus mencari bahan-bahan untuk menutupi tubuh. Mereka harus mencari tempat tinggal untuk melindungi diri dari cuaca ekstrim, dan munculnya beberapa jenis penyakit. Mereka rentan terhadap penyakit dan kematian. Ujian dan cobaan. Kehidupan di bumi penuh dengan ujian dan cobaan yang harus mereka hadapi. Pertemuan kembali setelah diturunkan Nabi Adam dan Hawa terpisah untuk sementara waktu. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka kembali di Jabal Rahmah atau Gunung Rahmah. Pertemuan ini menjadi simbol kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dari peristiwa-peristiwa ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap kita menghadapi ujian, kita harus sabar. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kehidupan di dunia adalah ujian. Kita harus bersabar dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adanya pengampunan dan kita diharuskan untuk bertaubat. Nabi Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyadari bahwa kesalahan yang ia lakukan ini